Cirebon, Jawa Barat. Pagi tadi, api kembali membesar di 3 titik, salah satunya di gudang cairan kimia dan thinner. Puluhan mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun belum berhasil menjinakkan si jago merah. Selain membakar pabrik, api juga membakar 2 menara suten di dekat pabrik. Bahan kimia ini. Bahan kimia thinner atau solar atau BBM atau apa? Semacam kayak thinner. Oh. Di sini letak gudangnya ini? Iya, gudangnya di sini. Itu jumlahnya berapa Pak ini Pak? 16.000 liter. Berapa Pak? 16.000. 16.000 ini yang terbakar ini. Itu 2 tangki, yang satu 8.000. Setiap tangki isinya 8.000 liter. Berarti ini petugas masih kesulitan ya Pak? Masih kesulitan. Makanya petugas saya tarik dulu. Takutnya itu kan sutetnya kan kenal lah gitu. Api yang membakar pabrik kasur Pusa di Cirebon, Jawa Barat muncul sejak tadi malam. Sempat terdengar sejumlah ledakan saat kebakaran terjadi. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 19.30. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik ini membuat api sulit dijinakkan. Tadi ada beberapa kali dentuman itu Pak? Banyak sekali, karena isi drum bahan kimia. Ada korban jiwa sejauh ini? Sementara belum ada laporan. Kebakaran juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Sebuah bangunan penginapan dan 1 unit mobil terbakar di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran melanda sebuah bangunan penginapan yang berada di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur. Api menghanguskan bangunan serta 1 unit minibus yang sedang terparkir. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tak meluas. Meski demikian, hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akibatnya kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demo Undang-Undang Cipta Kerja digelar hari ini di depan gedung DPR RI. Massa yang berasal dari berbagai elemen meminta pemerintah membatalkan penerbitan Perpu Cipta Kerja. Ribuan buruh yang berasal dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung DPR. Aksi diawali dengan konvoi buruh yang digelar mulai jam 2 siang. Mereka menuntut pembatalan rencana pengesahan Perpu Ciptaker yang diterbitkan pemerintah akhir 2022 yang lalu. Massa buruh berpendapat Perpu Ciptaker seharusnya tidak bisa disalahkan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional. Pendemo juga menganggap beberapa pasal dalam UU Ciptaker dinilai merugikan kaum buruh, salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 wanita ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya kedua jasad ditemukan dalam kondisi dicor semen tidak jauh dari korban. Seorang pria ditemukan tewas bunuh diri yang diduga pelaku pembunuhan. Tim Puslap For Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 jasad wanita yang tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3, Kafling Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban, termasuk 2 senjata tajam yang diduga milik pelaku yang digunakan menghabisi korban. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jasadnya dicor semen ini terungkap berawal dari suami korban yang mencari istrinya karena tidak pulang dan terdeteksi melalui ponselnya ada di lokasi. Dan untuk terduga pelaku bernama Permana yang dinyatakan meninggal dunia, saat ini jasadnya masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mendalami motif pembunuhan ini. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP. Secara komprehensif, interprofesi, kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman salah satu korban pembunuhan bernama Yusi di perumahan Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur. Suami korban, Harry, mengaku kecurigaan berawal saat istrinya tak kunjung pulang ke rumah usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami korban pun langsung menghubungi sejumlah rekan korban, namun tak ada yang mengetahui lantaran rekannya sudah berada di rumah usai mengaji dan makan bersama. Ada peruntukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Sebelumnya, warga Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita di dalam rumah kontrakan. Korban bunuhan ini ditemukan dalam kondisi dicor di bawah tangga rumah kontrakan tersebut. Dan selengkapnya telah bergabung bersama dengan kami ada rekan Rahmat Hidayat dari TKP pembunuhan dan juga Rio Manik dari Rumah Duka Korban Pembunuhan. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Rahmat terlebih dahulu. Bagaimana hasil olah TKP dari kepolisian? Apakah sudah ada fakta-fakta yang terbaru yang ditemukan? Ya, Renhard, usai dilakukan olah TKP, bahwa pihak kepolisian pun masih melakukan garis polisi di lokasi tempat di mana 2 wanita yang ditemukan dalam kondisi tewas dicor di dalam rumah persis yang di belakang kami melaporkan ini. Saat ini kami pun suasana TKP pun masih ramai oleh sejumlah warga yang masih di TKP. Untuk saat ini, sejumlah personil dari kepolisian dari Polsek Bekasi Utara masih berjaga-jaga di lokasi tempat kami melaporkan. Ya, sejumlah personil dari kepolisian pun masih tetap berjaga-jaga di lokasi. Adapun garis polisi pun masih terbentang di depan pagar rumah yang diduga tempat melakukan eksekusi korban. Selain itu, di dalam rumah tersebut pun masih terdapat sepeda motor yang diduga milik pelaku dan sisa-sisa material seperti semen, batu sprit dan pasir. Bahkan dari rumah tersebut ini saat ini masih banyak sejumlah warga yang penasaran untuk melihat suasana lokasi yang sangat menggegerkan warga Harapan Jaya Bekasi Utara. Untuk seperti kami melaporkan saat ini, kondisi rumah bercat warna kuning ini merupakan rumah yang disewa oleh terduga pelaku sejak tahun 2019. Dan untuk, baik. Ya. Baik, Rahmat, ya, jadi kepolisian masih menjaga di TKP yang seperti yang kemudian Anda laporkan dari layar kaca. Dari Anda, terima kasih. Saya bergeser ke rekan Rio Manik dari Rumah Duka Korban Pembunuhan. Rio, selamat sore. Bagaimana situasi
di rumah duka korban pembunuhan yang Anda saksikan saat ini? Ya, selamat sore Renhat dan para pemirsa. Saat ini saya berada di rumah duka salah satu korban pembunuhan yang jasadnya dicor di bawah tangga. Nah, saya ini saat ini berada di kawasan Pulau Gebang Indah, Blok J, tepatnya di rumah duka UC, gitu Renhat. Dan saat ini situasi di rumah duka seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini sedang keluarga dan teman-teman sedang datang untuk melayat ke rumah korban begitu. Dan jenazah korban sampai saat ini belum tiba di lokasi karena masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, Renat. Baik Rio, bagaimana kondisi keluarga sambil menunggu kemudian datangnya jenazah yang masih di Rumah Sakit Polri saat ini? Ya, kondisi keluarga saat ini menunggu dan mereka merasa kehilangan karena salah satu keluarganya meninggal dan ada apalagi anak dari keluarga, anak dari Yusi sangat terpukul karena orang tuanya meninggal dengan cara yang sadis seperti itu. Dan di lokasi Jakarta Timur sendiri ini juga ada selain Yusi ada juga satu korban yang bernama ini, dia berada di satu kecamatan dengan Yusi di daerah Cakung. Nah, mereka ini juga adalah teman sekolah dengan pelaku begitu. Jadi Yusi dan pelaku adalah teman sekolah bermasa di SMA 102 di Kayu Tinggi Cakung. Saya tadi sempat mewawancarai salah satu teman mereka yang melayat ke lokasi rumah duka di lokasi sini. Begitu, Renat. Oke, bagaimana kemudian keluarga menanggapi soal kasus pembunuhan ini sambil kemudian saat ini tentu semua menunggu datangnya jenazah yang nantinya akan dimakamkan pada malam hari ini? Tadi suami korban sempat saya wawancarai bahwa mereka sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa istrinya meninggal dengan cara seperti ini karena istrinya dengan pelaku adalah teman baik semasa SMA dan dia tidak menyangka bahwa setega ini pelaku menghabisi nyawa istrinya. Dan istrinya juga sempat memberikan pekerjaan kepada pelaku saat pelaku belum bekerja begitu, Renat. Oke, terima kasih Rio untuk laporan Anda langsung dari rumah duka dari korban pembunuhan, dan sebelumnya juga ada rekan Rahmat melaporkan dari TKP kasus pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah mobil dinas pemerintah Kabupaten Purwakarta menabrak mobil angkutan kota yang membawa rombongan pelajar sekolah dasar di Jalan Arteri Purwakarta, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 12 orang mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil dinas plat merah dengan angkutan kota di Jalan Arteri Purwakarta, Subang, Kampung Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga mengevakuasi 12 korban yang terdiri dari 2 siswa SD dan orang tuanya, sopir angkot dan sopir mobil dinas. Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Bayu Asih dan rumah sakit swasta di Purwakarta. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal dari mobil dinas yang melaju ugal-ugalan dari arah Subuang menuju Purwakarta. Mobil dinas ini kemudian berbelok mendadak hingga menabrak rombongan angkot yang paling depan. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk. Ngantuk, terburu-buru, jadi kejar waktu juga. Di sana katanya kenceng mobil yo. Tiba-tiba pas di sini nih, di sana ada rombongan angkot. Tiba-tiba si mobil langsung ambil ke kanan. Yang mana ambil kanan? Yang mobil yo, plat merah. Oh, iya. Nabrak angkot. Kenceng itu, Pak? Kenceng. Sementara itu, 3 orang luka berat masih harus dirawat intensif di rumah sakit. Sedangkan korban luka ringan langsung diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Biasa gitu jalan, pas yang ketiga atau 4 tuh angkotnya pada berhenti di bawahnya teh. Terus bapaknya mah langsung aja. Pas ada padahal pelan. Pas ada mobil yang putih langsung jebret, itu udah dipemparin itu juga. Ke pinggir ya. Ke pinggir kan itu tarik. Jadi bawa celebet tariknya. Jadi 2 mobil yang bertabrakan ini rusak hingga bodi mobil ringsek.
Mobil ini kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta dan dalam penanganan Satuan Lalu Lintas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Hingga hari ke-8 perawatan di rumah sakit, korban penganiayaan mantan anak pejabat pajak masih belum sadarkan diri. Meski begitu, orang tua korban yang merupakan salah seorang pengurus GP Ansor menyatakan kondisi David berangsur membaik. Kabar itu disampaikan Rustam Hatala yang merupakan paman korban saat menjenguk keponakannya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Menurutnya David sudah bisa membuka matanya meskipun hanya sedikit, serta alat-alat bantu medis sudah ada yang dilepas termasuk penggunaan ventilator. Meski begitu, dokter memprediksi proses pemulihan David akan membutuhkan waktu hingga kondisinya benar-benar pulih. Jadi perkembangannya sangat menyenangkan semuanya. Tetapi saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu, kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa, ya, kontak memang belum adekuat, ya, tapi at least vital sign menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kita masih memerlukan satu optimalisasi dan mungkin perlu beberapa, ya, kita lihatlah, nanti kita perlu observasi tergantung daripada respons dari tubuhnya juga itu, dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Ya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut aja ini sesuatu yang sangat umum. Ya, pada saat dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari. Dan kita berharap ke depannya makin baik lagi. Itu kira-kira. Mau sampai kapan ini belum bisa kita pastikan. Ya, ini yang penting. Ya, kita harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu. Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka, makanya kita serahkan sepenuhnya. Ribuan keluarga korban penembakan di Sinakma menyuarakan tuntutan mereka ke lapangan pendidikan Wamena, Papua. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.